seorang investor tuh yang penting nggak cuman IQ atau kepintaran loh, Mhm. tapi actually the emotional part. Menurut Warren Buffett ya, gue Iya. kan penganut Warren Warren Buffett banget. Buffett. Buffett itu yakin banget kalau misalnya lebih penting emotional. Iya. Lebih orang tuh kenapa nggak FOMO, dia Mhm. harus lebih sabar dan segala macam. Iya. Nah ini gimana sih caranya ibaratnya orang itu punya kedewasaan secara emosional kalau Iya. misalnya jadi seorang investor? Mungkin ini benar banget sih, karena kan orang mungkin yang banyak berasumsi investasi itu is all about looking at the company, and then kalau udah tahu informationnya we can make rational decisions. Padahal sebenarnya secara neuroscience, our brain itu kalau misalnya dibagi simpelnya ya, we have these two parts of our brains, the emotional brain and the rational one. And the emotional one itu sebenarnya sifatnya lebih otomatis dan lebih kuat. Jadi kalau mau sharing dikit the neuroscience behind it, we have this part of our brain namanya amygdala. It's very small, shaped like an almond. Tapi kalau misalnya dia aktif, dia itu bisa bikin our part of the brain yang buat bikin decision making dan juga rational thinking itu jadi nggak aktif. Itu yang bikin rational thinking itu kan our prefrontal cortex, right? Di bagian depan. Nah kalau amigdalanya aktif, yang diaktifkan mostly by fear or by greed. Nah itu akan membuat prefrontal cortex kita jadi nggak aktif. Makanya kita nggak bisa bikin rational decision. Sebenarnya aku pengen tanya, kenapa orang tuh suka di financial market ya? Mereka tuh suka sebenarnya melakukan sesuatu yang over, yang kadang sebenarnya sesuatu harusnya simple. Contoh misalnya, untuk most people itu mendingan sebenarnya buy an index gitu kan misalnya. Tapi mereka itu banyak yang misalnya let's say over trade, karena mereka tuh pede banget sama dirinya sendiri. Confidence gitu ya? Iya, mereka over confidence. Tapi kan sebenarnya yang tadi kamu bilang fear, greed, itu kan masuk tuh di dalam part dari semua investasi. Tapi apa yang bikin manusia itu sangat condong ke sana gitu. Sangat condong ke kalau dia fear, itu kan sebenarnya terbalik. Jadi you have to buy something di saat harganya di bawah kan. Tapi kalau takut justru di situ, dia justru jual. Jadi dia belinya tuh di atas pas orang lagi greedy semua, dia jualnya di bawah. Dia terbalik tuh, jadi salah. Jadi rugi terus orang di financial market. Padahal harusnya kan kebalik. Pas orang lagi fear semua, kita justru greedy. Kita beli. Gimana caranya untuk ngakalin? Karena itu kan sesuatu yang sangat fundamental kan. Nah ini ada yang bilang katanya ada yang bisa dilatih. Cuman I believe kayaknya keberanian itu ada bawaan juga, tapi ada yang bisa dilatih. Nah keberanian ini datang dari mana, Cel? Sebenarnya kalau ngomongin secara saintifik ya, tadi yang dibilang kalau misalnya lagi takut karena turun malah jual, and then pas lagi tinggi malah beli. FOMO, jadi fear sama FOMO kan. Saya balik lagi ke amygdala system. Karena emang udah human nature, kita tuh orangnya sebagai manusia, it is part of our evolutionary trait juga. Kita tuh takut banget buat kehilangan. Jadi kita lebih peduli sama apa yang kita hilang dibanding apa yang kita possibly dapat. Jadi makanya pas lagi rendah, aduh I don't wanna lose more, so it's better for me to just sell it. Kayak gitu. Jadi itu yang membuat orang-orang mungkin jual di bawah. Kalau yang overconfidence di atas, basically ini ada another system, namanya dopamine system. Dopamine itu kalau bahasa simpelnya reward system, jadi sistem hadiah. Reward system itu, dopamine itu dikeluarkan setiap kali kita dapat kayak apa ya, dapat feedback yang positif. Jadi makanya kalau orang gambling, why is gambling so addicting? Karena tiap kali menang itu dopaminnya langsung naik, dan setiap kali dopamin naik kita pengen lebih naik lagi. Jadi kita we put more. So that explains why orang-orang confident banget kalau misalnya udah dapet, okay, I'm gonna put all my money in. I don't wanna. Itu karena mereka punya harapan dopaminnya akan naik lagi. Dopamine loop jadi mereka dapat. Benar. Dan kalau udah naik tuh it feels so good. So that's why mereka mau more. And that's the neuroscience behind why. Kalau misalnya teman-teman mau berhasil semua di financial market, itu kan harusnya nggak punya emosinya. Justru kalau untung harusnya biasa aja. Dan rugi juga sebenarnya harusnya biasa aja, karena it's all just numbers kan. Tapi kenapa orang sulit sekali seperti itu? Karena banyak yang nanya kan, oh gimana sih jadi successful investor atau successful trader di market? Kayak partner gue kan punya partner tuh, si Mas Kakak. Dia itu gak ada emosinya, Cel. Jadi either dia get a winning trade atau get a losing trade. Dia emosinya tuh udah hampir hilang. Jadi kayak robot sih orang. Tapi hampir hilang, bukan hilang sepenuhnya kan? Iya, bukan hilang sepenuhnya ya. Kadang kalau gede juga agak-agak ini. Iya kan, pasti kan. Karena sebenarnya kalau bilang oke, emosinya harus dihilangkan, it's impossible because it's part of our nature. Emang udah punya kita pasti punya emosi. Dan kalau dibilang tadi the bias tadi itu normal banget. Cuman mungkin one of the key steps in overcoming that adalah
ya udah berarti be aware of the biases. Ya. And then tiap kali mau make a decision, oh ya, keep in mind that I have this bias. In my opinion it helps sih. Kayak misalnya apa ya, salah satu bias yang Herding deh misalnya. herding is people ngikutin orang lain. Ya. Kenapa sih the fundamental reason adalah kita tuh sebagai manusia, kita nggak suka beda dari orang lain karena kesannya nggak safe. Nah ini gue menarik banget. Sebenarnya ini herding di semua aspek kehidupan, Cel. Sebenarnya nggak cuma di investasi. Contohnya deh, di jalan tol. Lu perhatiin nggak? Orang tuh kayak saya tadi keluar kan, ambil kanan, semuanya ambilnya maunya kanan. Gue tuh ambil kiri sih, orang kirinya kosong. Kenapa ya? Why do people do that? Padahal gerbangnya banyak, mereka ambil kanan semua. Ini mau jawaban psikologi apa neuroscience nih? Kita dari neuroscience, dari neuroscience dulu ya. Kita tuh punya di otak kita namanya mirror neurons. Jadi neuron cermin kalau bahasa Indonesianya, yang aktif ketika kita berinteraksi sosial dan juga kita mengikuti orang lain. Kenapa? Karena kita kan sebenarnya kalau tarik lagi ke zaman purba, kita kan hidupnya in a tribe kan. In tribes, kita selalu bareng-bareng karena it's one of the ways buat kita protect ourselves from danger. Jadi itu sebenarnya part of our evolution supaya kita tetap aman. Karena imagine if you walk alone in a forest and then ada hewan buas, you're gonna get attacked and you're gonna die. Jadi makanya sebenarnya itu normal banget to have that herding behavior. Karena sebagai manusia, kita pasti pengen, yang utama, our primary needs kan our safety ya. Kita paling peduli sama keselamatan kita dulu dong, nomor satu. Itu paling baseline. Nah itu dipenuhi dengan cara apa? Cara kita untuk bertahan hidup dan juga preventing ourselves to fall into danger adalah dengan melihat orang lain seperti apa and making sure kita nggak yang aneh banget dan melawan trends gitu. Oke,